Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Ayuwanti, mahasiswi IAIN Ponorogo, jurusan Perbankan Syariah G semester 5 dengan NIM 40219025. Di sini saya akan mengemukakan mengenai resume saya pada materi Teknologi Informasi Bank Syariah. Pertama, saya akan membahas resume saya mengenai konsep ICT atau Information Communication Technology. Nah, konsep ICT, teknologi informasi merupakan sebuah bentuk yang memiliki tujuan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dengan berbagai macam bentuknya. Pada dasarnya, teknologi informasi digunakan untuk mempermudah manusia dalam mengakses segala informasi. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dapat ditemukan pada sarana dan prasarana bank. Contohnya seperti layanan e-banking, informasi suku bunga, informasi kurs, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, yaitu penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Pengertian e-banking dan e-commerce. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, e-banking merupakan salah satu jasa atau sarana yang dimiliki bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Dalam kegiatan ini tentu tidak terlepas dengan jangkauan internet agar kegiatan dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian, untuk e-commerce merupakan cara seseorang dalam berdagang dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer internet. Selanjutnya, ada pengelompokan e-commerce. Yang pertama ada e-tolling, kemudian yang kedua ada Electronic Data Interchange atau EDI, kemudian yang ketiga ada transaksi jual-beli business to business, dan yang keempat ada pengamanan transaksi bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun bisnis via e-commerce. Pertama, memilih jenis usaha dan mengukur mengenai modal dan keuntungan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, menawarkan produk bisa melalui web maupun media sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan layanan transaksi yang familiar dengan pembeli, sehingga memudahkan pembeli mengenai sarana pembayaran. Kemudian yang terakhir, ada melakukan packing dan pengiriman barang yang dibeli oleh pembeli. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah perkembangan teknologi dan komputer di perbankan. Teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat. Hal itu karena komputer memiliki manfaat banyak sekali bagi kehidupan manusia, khususnya dalam bidang perbankan. Karena dapat memberi kemudahan dalam melayani nasabah, baik dalam bertransaksi maupun kegiatan operasional lainnya, sehingga aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan teknologi perbankan. Yang pertama ada ATM atau Automatic Teller Machine. Kemudian yang kedua mobile banking dan internet banking. Yang ketiga ada e-wallet dan yang keempat ada digibank. Kemudian materi keempat yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Clearing merupakan salah satu jasa perbankan yang digunakan untuk memperlancar sistem pembayaran secara cepat, aman, dan efisien. Clearing diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lembaga clearing merupakan lembaga dari Bank Indonesia yang melakukan perhitungan utang piutang antara bank peserta clearing. Kemudian, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan perizinan dan pengawasan atas penyelenggara jasa sistem pembayaran. Selanjutnya ada sistem clearing dan perkembangannya. Yang pertama ada sistem clearing manual, kemudian sistem clearing elektronik,
Yang ketiga ada sistem clearing otomasi, dan yang keempat ada sistem clearing semi-otomasi. Kemudian materi selanjutnya ada sistem informasi perbankan syariah. Perbedaan mencolok antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama yaitu bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing. Kemudian yang kedua, bank syariah lebih menekankan pada pengembangan sektor real. Kemudian yang ketiga, bank syariah bukan hanya profit orientasi pada falah, sedangkan bank konvensional pada keuntungan. Kemudian yang keempat, bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal dan jelas. Kemudian yang kelima, seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat. Kemudian yang keenam, hubungan bank syariah dengan nasabah adalah atas dasar kemitraan. Jadi, tidak ada pihak yang tereksploitasi atau dirugikan. Kemudian, ada 5 prinsip operasional bank syariah. Yang pertama adalah prinsip simpanan murni. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Yang ketiga, prinsip jual beli. Dan yang keempat, prinsip jasa. Dan yang terakhir adalah prinsip sewa. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat sistem informasi. Jadi untuk manfaat sistem informasi itu ada 2, yaitu manfaat berwujud atau tangible benefit. Kemudian yang kedua ada manfaat tak berwujud atau intangible benefit. Nah, kemudian untuk manfaat berwujud atau tangible benefit merupakan sistem informasi yang dibangun, dipelihara dengan baik, akan memberikan manfaat berwujud secara dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang serta dikeluarkan. Kemudian untuk manfaat tak berwujud atau intangible benefit merupakan peningkatan kepuasan nasabah, karyawan, dan peningkatan efisiensi dan keluasan operasional, peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.